Tahukah Anda, kita di mana ini? Nah, tempat di mana saya berdiri saat ini pernah ramai oleh para buruh untuk menunjukkan akan aspirasi mereka. Untuk apa? Untuk merayakan akan Hari Buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hari Buruh yang biasa dirayakan pada tanggal 1 Mei atau biasa kita sebut dengan May Day, tapi bukan yang May Day yang di pesawat-pesawat itu ya, itu beda. Nah, Hari Buruh ini latar belakangnya terjadi karena usaha dari para serikat buruh untuk merayakan akan keberhasilan ekonomi dan sosial dari para buruh, dan juga merayakan tentang hak hidup dan kesejahteraan dari para buruh. Hari Buruh ini lahir berdasarkan dari rentetan peristiwa dan juga perjuangan dari para buruh dalam Kongres Federation of Organized Trades pada tahun 1886. Dan ini juga menginspirasikan akan aksi buruh di Kanada pada tahun 1872, di mana mereka merubah jam kerja dari 18 jam menjadi 8 jam. Bisa bayangin nggak kalau kita sampai saat ini kerja 18 jam, tapi karena Hari Buruh kita bisa kerja 8 jam. Di Indonesia, peringatan Hari Buruh telah ada sejak tahun 1920. Tapi setelah zaman Orde Baru, peringatan Hari Buruh ini seringkali dilewati karena dihubungkan dengan ideologi komunis. Hingga setelah masa Orde Baru ini berakhir, baru mulailah kembali mereka merayakan Hari Buruh ini di Indonesia dengan terjadinya demonstrasi di berbagai daerah. Adapun isi tuntutan dari para kaum buruh yaitu hak-hak dari kaum buruh tersebut, seperti cuti, hari libur, santunan asuransi kecelakaan, dan juga upah kerja, hak untuk menyampaikan aspirasi, hak untuk berserikat, hak untuk diperlakukan sebagai manusia, dan juga pengurangan jam kerja, dan masih banyak lagi yang sering disuarakan oleh para kaum buruh ini. Tahu nggak, seruan yang sama juga itu sebenarnya ada dalam Alkitab loh. Itu terdapat dalam Yakobus 5 ayat 4, mengatakan bahwa sesungguhnya terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dan juga terdapat di dalam Kolose 4 ayat 1, di mana dikatakan bahwa hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Tapi ingat, selain teguran untuk para pemberi kerja, kita juga nih sebagai pekerja diingatkan, sama seperti di dalam Amsal 21 ayat 25, dikatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya ini enggan untuk bekerja. Jadi jangan sampai kita nih menuntut banyak, ternyata kita sendiri tuh bermalas-malasan, kerja tidur-tiduran. Ini satu lagi, woi, bangun, kerja dong. Ini menuntut banyak tapi kerja malas-malasan. Tapi itu tak perlu khawatir. Kita itu yang penting kita bekerja dengan sekuat tenaga kita, dengan ikhlas hati kita. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Jadi bagaimana? Kita sebagai pemberi kerja maupun sebagai pekerja sudah tahu belum hak dan kewajiban kita masing-masing? Kalau begitu, sampai jumpa di
Tahukah Anda selanjutnya?